Our next performer is Panggung Resilience 51 from Human Initiative. Please, for PR 51 from Human Initiative, the stage is yours. The stage is yours and your time is from 30 minutes from now. Please, big applause for PR 51. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi dong, salam tangguh. Tangguh. Sekali lagi, salam tangguh. Tangguh. Oke. Untuk talk show berikutnya dengan topik strengthening local actor through preparing Excel emergency response. Untuk itu kita panggil, welcome our speaker. The first one from Human Initiative, Bapak Anjar. Bapak Anjar is the Vice President of Human Initiative. Second speaker is Ibu Rahmawati Hussein, Deputy Chief of MDMC. And the third speaker is Ibu Yeni Suryani, Country Manager, Catholic Relief Service Indonesia. Sehubungan dengan topik memperkuat lokal actor, strengthening lokal actor through the preparing Excel emergency response. Catholic Relief Service as an international NGO based in Indonesia have responsibility to preparing our local and local partner through various capacity building. We had the emergency response capacity building for the local Caritas, for the Caritas network. And also we have the ERCB, Emergency Response Capacity Building for the secular organization. And also the last one is providing capacity building for the faith-based organization. And if we want to know in detail various capacity building project to the CRS. Sepakat bahasa Indonesia aja? Bahasa Indonesia ya? Oke, siap. Oke, jadi kita sepakat bahasa Indonesia ya. Yang pertama untuk CRS ya, Bu Yeni mungkin bisa dijelaskan Bu Yeni, tadi kan banyak ya program capacity building CRS, tujuannya apa sih? Kemudian tujuan dari capacity building CRS untuk partner dan mengapa memilih faith-based organization sebagai target untuk penguatan kapasitas. Terima kasih Pak Helmi, terima kasih Bu Ama dan Pak Anjar yang sudah datang hari ini menemani saya. Terima kasih teman-teman yang hadir juga di sini untuk sama-sama sharing. Jadi CRS sebagai lembaga internasional itu memiliki mandat, dan itu dimandatkan juga dalam memorandum saling pengertian kami dengan pemerintah Indonesia bahwa dalam pengembangan dan pelaksanaan program kami harus bekerja sama dengan lembaga nasional, lembaga Indonesia. Ya, jadi kami tidak bisa langsung ke masyarakat mengeluarkan itu. Sehingga bagi kami, bagi CRS itu selain mandat dari pemerintah, kami juga dari lembaga itu dimanapun kami bekerja di seluruh semua negara tempat kami bekerja, CRS selalu bekerja melaksanakan program itu dalam kerjasama dengan lembaga nasional atau lembaga lokal. Ya, karena apa? Sebenarnya lembaga lokal itu banyak dan mereka sangat kuat. Mereka tahu masyarakat setempat, mereka punya resource juga gitu ya, mereka punya kapasitas juga, walaupun kadang-kadang mungkin masih butuh sedikit bantuan untuk bisa diperkuat sehingga program-program yang dilaksanakan itu bisa sesuai dengan kualitas program yang diharapkan. Artinya kualitas program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kenapa kami memilih dalam program Partnership to Excel in Emergency Response atau program PIR, kenapa kami memilih faith-based organization? Karena di Indonesia sangat umum lembaga-lembaga yang berbasis agama itu sebagai first responder, sebagai yang akan turun ya, responder pertama pada saat ada emergency, manapun emergency
isolasi misalkan sebagai temporary shelter, dan mereka lah yang kemudian memberikan bantuan untuk pengungsi, dan itu sudah terjadi di mana-mana. Demikian juga lembaga keagamaan Katolik, Kristen, mereka juga begitu, mereka memanfaatkan gereja untuk bisa memberikan bantuan awal, sehingga bantuan itu tepat waktu. Nah, yang kami perkenalkan dalam program PIR ini adalah bagaimana bantuan itu bisa memenuhi syarat, bisa memenuhi kebutuhan. Karena seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Batu ya, bantuan kalau tidak tepat guna itu juga tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kami menggunakan beberapa standar basic, basic standar internasional, sehingga bantuan-bantuan itu bisa sejalan dan juga bisa selaras dengan bantuan yang diberikan oleh lembaga lain yang memang sudah berpengalaman ataupun sudah memiliki standar internasional untuk program bantuan. Jadi sebenarnya itu saja yang kami lakukan, sampaikan juga DMC dan mereka sudah berpengalaman banyak dalam emergency response, tetapi dalam diskusi kami dengan DMC dan HI, mereka juga menginginkan untuk meningkatkan kapasitas dalam emergency response yang sesuai dengan standar internasional. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni, tadi menarik ya, bahwa FBO atau Faith Based Organization itu sebagai first responder itu ya, dan mereka punya jaringan sampai dengan ke masyarakat. Nah sekarang apa sih dampak capacity building bagi Faith Based Organization? Mungkin kesempatan pertama untuk Pak Anjar ya, apa dampak capacity building bagi HI, bagi lembaga, dan juga bagi masyarakat yang dilayani oleh Human Initiative? Terima kasih Mas Yeni dan saya lepas saja nama. Jadi sebelumnya, sebelum kami terlibat di program PIR, yang jelas kami instinctively dan berdasarkan pengalaman yang sudah cukup banyak terlibat di kancah event-event kemanusiaan itu, disaster response itu, memang kami selalu bertindak sesuai keadaan, insting, dan kemudian sesuai keadaan. Kalau keadaannya membutuhkannya apa, maka terus kami langsung meresponnya seperti apa. Namun dengan adanya PIR program ini ada ilmunya yang mendasari kenapa kami melakukan itu semua. Ada prosedurnya, ada standarnya, ada yang verifikasi apa yang kita lakukan itu benar, dan dengan itu kita bisa mendokumentasikan dengan baik dan menyampaikannya secara struktur apa yang sudah kami lakukan dan bagaimana kami melakukannya, dan itu bisa diterima tidak hanya secara lokal tapi bahkan secara internasional pun hal-hal yang kami lakukan itu diakui, acknowledge sebagai suatu standar yang kemudian memberikan kami akses terhadap lebih banyak dukungan bagi masyarakat yang terdampak. Itu akhirnya membuat kami jadi ada beberapa means of verification yang disampaikan di program PIR itu, misalnya code of conduct. Ya kami punya code of conduct dulu, tapi yang sekarang jauh lebih rinci. PSIE dulu kami tahu istilahnya, tapi sekarang kami menjalankannya, ada standarnya. Prosedur emergency response-nya, meal-nya, kami juga lebih rigid, lebih detail dan lain sebagainya. Kemudian kalau dampaknya pada penerima manfaat atau the people we serve itu, yang jelas kalau ini memang participatory approach memang sudah banyak dilakukan, namun ini sekarang lebih dalam dan sekarang menggunakan model-model yang diintroduce di sana di PIR, dan ini sangat membantu kita untuk menjalankan suatu hal yang kemudian mendapatkan acknowledgement yang luas terhadap apa yang kita lakukan, dan dampaknya, manfaatnya kepada masyarakat yang kita bantu itu bertambah. Scale-nya tuh PIR itu membantu kita untuk
untuk scale up pekerjaan kita. Itu hal yang sangat kami rasakan. Terima kasih Pak Anjar. Jadi karena respon itu menjadi sebuah insting ya, sehingga harus dilakukan secara cepat, ya, secara cepat sehingga dibutuhkan skill, knowledge yang mumpuni, mencukupi, begitu. Sehingga dampaknya di masyarakat tadi yang menjadi lebih banyak, bisa mengcover benefit lebih banyak lagi. Baik, terima kasih Pak Anjar. Kalau dari FBMC bagaimana? Terima kasih Pak Elmi. Sebetulnya ada yang mirip, ada yang berbeda. Karena kalau Muhammadiyah ada di seluruh provinsi dan di hampir 400 kabupaten kota, ini tidak semua pernah melakukan respon dan tidak semua yang melakukan respon juga tahu bagaimana cara merespon secara benar tadi ya. Sehingga tadi dengan adanya peer program itu pertama mengetahui standar kemanusiaan karena dikenalkan dengan speed standar ya. Jadi standar kemanusiaan yang diakui secara internasional. Kemudian yang kedua, yang paling penting itu adalah pelokalan dari nasional karena MDMC di nasional itu tidak bisa mendeploy terus-menerus, biayanya akan sangat tinggi. Sehingga dengan adanya program PIR ini kita menguatkan daerah-daerah yang rentan. Jadi kita kalau di MDMC dipilih NTB, Jawa Barat, Palembang, Sumatera Selatan dan Maluku Utara. Kebetulan pada waktu PIR project itu dilaksanakan, itu ada bencana di Bima, banjir bandang dan juga longsor di Garut. Itu untuk membuktikan bagaimana lokal itu memiliki kekuatan. Setelah dilatih mereka mampu mengorganisasi diri. Ya, itu yang membedakan. Jadi tidak harus dari nasional dideploy, mereka mendeploy dari kabupaten dan provinsi. Itu meningkatkan kecepatan respon. Kalau dulu harus 2 hari dari pusat, itu menjadi 12 jam sudah ada di tempat. Nah, ini yang penting. Dan yang utama itu kami juga karena Muhammadiyah organisasi Islam bekerja sama dengan Catholic Relief Service, ini yang jelas Katolik itu di mana-mana ditanyain, sekaligus mengedukasi bahwa dalam bekerja kemanusiaan, prinsip kemanusiaan itu perlu ditegakkan ya. Bagaimana menolong itu tidak memperhatikan agama, golongan, ya, etnis dan yang lain-lain. Jadi ini juga bagian dari interfaith education ya di lingkungan organisasi keagamaan. Saya tambahkan sedikit dampak terhadap masyarakat. Ya, kalau dampak terhadap masyarakat karena tadi ada peningkatan kualitas respon, berarti pertama yang dilayani makin banyak, pelayanannya juga makin meningkat. Misalnya dulu kita tidak tahu misalnya minimum standar air berapa, ini sehingga kita mencukupi. Kemudian sektornya lebih banyak. Nah, setelah ada PIR dulu yang kuat di Muhammadiyah misalnya kesehatan dan pendidikan, tapi karena ada PIR nambah, ada dikenalkan shelter tadi, juga dikenalkan sektor cash ya, kemudian WOS-nya juga diperkuat, jadi sektor lebih banyak yang dilayani menjadi lebih banyak, lebih variatif dan kualitasnya juga lebih baik. Ya. Tadi disinggung juga masalah penguatan lokal ya, karena Muhammadiyah banyak cabang di daerah dan diutamakan ini cabang-cabang yang rentan, sehingga visi lokalisasinya itu lebih kuat ya. Baik. Menyambung dengan lokalisasi Bu Yeti, apa sih strategi CRS untuk lokalisasi? Terima kasih Pak. Jadi lokalan, kita sepakat pakai lokalan lokalisasi. Enak ya dengarnya ya. Saya selalu diprotes dengan lokalisasi, salah. Jadi karena ini jadi dari kata lokalisasi yang merupakan komitmen semua lembaga kemanusiaan sebagai bagian dari Green Bargain dari sampai 2016. Jadi CRS sebagai salah satu penandatangan Green Bargain dan kami sangat komit untuk memperkuat strategi lokalan. Jadi itu dilakukan di hampir semua negara di mana CRS bekerja. Di Indonesia sendiri sebelumnya lokalan kita sudah mulai sudah sekarang maka CRS selalu bekerja melalui lembaga lokal dan tentu yang ada di wilayah sejarah. Bagi kami itu lokalan merupakan kesempatan
memperkuat komitmen kami dan melaksanakan itu kami selain BIM, kami juga sekarang melakukan program Empower itu hampir sama tapi dengan Caritas Indonesia. Kemudian juga ada program R2R ya, jadi Ready to Respond, program Cash and Market program, bagaimana memperkuat lembaga-lembaga mitra kerja kami di Indonesia dalam melakukan cash and program yang tadi dijelaskan Mbak Titi ya. Jadi itu karena itu ada tekniknya, ada prinsipnya, ada teori, ada bagaimana praktek dan macam ada toolsnya juga gitu. Nah, kami ingin melihat bahwa pada suatu saat kita ini sebagai international NGO itu akan berada di belakang saja. Jadi support dari balik layar gitu ya. Dan kami ingin melihat lembaga-lembaga mitra kerja kami di Indonesia terutama itu maju. Mereka akan akses donor internasional secara langsung dan CRF hanya sebagai subsidiary dari lembaga nasional, dari HI atau dari MDMC misalkan, biarkan HI dan MDMC akses meningkatkan kemampuan untuk develop program untuk mengakses internasional donor, dan kami hanya misalkan gitu ya, kami hanya menyediakan bantuan teknis. Nah itu visi-visi yang kami lihat bagaimana pelokalan harus berlangsung karena ini sedang terjadi dan itu mau tidak mau akan terjadi dan harus dihidupkan gitu ya. Nah itu yang ingin kami lihat dalam waktu mungkin beberapa tahun datang. Terima kasih Bu Edi. Jadi kalau bisa disimpulkan tadi Bu Edi bilang kelokalan dan capacity building itu sudah menjadi DNA-nya CRS sejak dulu dan sekarang dan terus komitmen sampai dengan ke depan. Baik, yang terakhir nih untuk Pak Anjar dan Bu Ama. Bagaimana sih menjawab tantangan ke depan ya tentang kebutuhan capacity building saat ini melihat kondisi yang mungkin yang banyak sekali terjadi, kemudian apa kesiapsiagaan yang harus dilakukan, kemudian strategi respon ke depannya apa sehingga mungkin dibutuhkan skill knowledge tambahan. Nah, bagaimana untuk menjawab tantangan tersebut? Ya, silakan aja. Challenge-nya saya kira bagi lembaga kemanusiaan adalah kami disebut Humanitarian Foundation. Aktivitas kita pada aspek humanitarian atau kemanusiaan yang lebih banyak pada saat ini turun pada saat adanya bencana, artinya responnya terhadap bencana. Maka turnover-nya cukup tinggi oleh karena aktivitasnya itu ya ketika ada bencana bruk langsung banyak gitu tiba-tiba orangnya gitu. Ketika bencananya sudah adem terus tring hilang gitu orang-orangnya gitu. Sehingga capacity building pada para pekerja kemanusiaan, pada pegiat kemanusiaan itu ya jadi harus banyak di-redo, diintroduce kembali. Sehingga juga kalau di Human Initiative itu jadi menjadi dasar bagi kami melakukan orientasi ketika new recruitments ada gitu. Itu peer itu dilakukan ulang secara lokal gitu. Untuk itu kami harus memiliki jadi kami memiliki institut Human Initiative Institute untuk internal gitu. Jadi secara internal itu kami mengedukasi terutama yang baru gitu, tapi merefresh juga yang lama agar ketika bencana ada itu kita nggak mulai dari nol lagi gitu dan terus bisa beraktivitas dengan kecepatan yang diharapkan. Selanjutnya kita terus harus bisa memiliki self awareness ya terhadap kekurangan. Jadi dari setiap lesson learn, setiap bencana itu tantangannya selalu berbeda-beda dan itu harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki diri. Nah dari situ juga menjadi tantangan kita untuk bisa menambah modul atau tambahan terhadap pembelajaran itu sendiri gitu. Saya kira itu beberapa rangkaian yang menjadi PR kami atau hal yang terus kami kuatkan. Terima kasih Pak Anjar. Jadi keren banget ya, HI ini punya Human Initiative Institute untuk improve capacity building-nya ya Pak ya, sebagai bagian dari responsibility untuk peningkatan skill knowledge staff-nya. Baik, kalau untuk MDMC bagaimana Bu?
Seperti HI juga ada tantangan dan peluang ya. Kalau tantangan memang kalau organisasi seperti Muhammadiyah ini kan organisasi sukarelawan ya. Jadi memang karena voluntary organization itu juga melatih secara konsisten dan berjenjang itu tidak mudah. Kemudian yang kedua itu sebetulnya pemahaman bahwa bencana itu tidak hanya direspon, walaupun ini PEER itu preparing to excel respond, tetapi capacity building itu harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi ya. Ini shifting paradigm ya, dari respond to preparedness itu juga terus kita lakukan. Jadi tantangannya memang tidak mudah karena kalau dana paling banyak kan direspon, tidak di preparedness. Nah, ini tantangan besar adalah bagaimana investasi untuk peningkatan kapasitas ketika sebelum respon. Nah, ini kita terus-menerus di MDMC juga kita punya divisi diklat yang ada pelatihan secara terus-menerus untuk SAR ya, kemudian untuk shelter ya, kemudian untuk satuan pendidikan ya pada saat emergensi itu kita ada beberapa yang memang sudah kuat kita teruskan ya, termasuk kita juga menyiapkan akreditasi EMT ya, Emergency Medical Team. Jadi itu bagian dari tantangan dan peluangnya, sehingga sebetulnya ini juga kami introducer ke donor yang lain karena MDMC bekerja sama dengan donor yang lain. Jadi model PEER ini kita sampaikan bisa enggak model seperti ini bisa kita lakukan, dan itu di Palu kita sudah mereplikasi PEER dengan donor bukan CRS misalnya ya. Jadi artinya pendekatan yang dilakukan CRS ini tidak hanya bermanfaat buat lembaga, tapi model ini juga bisa ditawarkan ke donor lain. Jadi itu saya pikir pembelajaran yang sangat baik. Baik, tadi Bu Ama juga menyebutkan bahwa investasi ya Bu ya untuk skill knowledge itu, sehingga adanya diklat itu cukup membantu dalam kesiapsiagaan, walaupun dananya kecil ya Bu, karena respon itu jauh lebih banyak. Rekan-rekan semua, kita masih ada waktu ya, sekitar 8 menit lagi. Kita beri kesempatan untuk teman-teman yang hadir di sini yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Pertanyaannya apa, kemudian tujukannya ke siapa. Oke, silakan satu. Ada lagi? Oke, satu dulu nggak apa-apa Bu, yang itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail dari Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Ini hal yang menarik ya, bagaimana untuk memperkuat aktor-aktor lokal atau organisasi lokal untuk bertumbuh dan semakin kuat dalam respon-respon kebencanaan. Tadi pilihan teman-teman CRS tadi kan Mbak Yani sampaikan pilihannya kepada organisasi yang berbasis keagamaan gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan. Lalu saya ingin melihat pandangannya dari Mbak Yeni ketika ini diimplementasikan kepada organisasi-organisasi non keagamaan misalnya ya, lembaga-lembaga lokal, seperti apa keuntungan dan mungkin tantangannya seperti itu. Karena saya lihat memang teman-teman baik MDNC maupun Human Initiative ini kan beberapa tahun terakhir kan cukup masif ya bekerja dalam kerja-kerja kemanusiaan. Dulu PKPU, kemudian menjadi Human Initiative dan mengerjakan programnya semakin berkembang seperti itu. Mungkin itu Bu Yeni yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Bu Yeni ketika program ini diimplementasikan pada organisasi non berbasis agama. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail. Sebenarnya ini kami tidak memfokuskan peningkatan kapasitas itu untuk lembaga berbasis agama ya. Ini kebetulan kami untuk program PEER, khusus untuk program PEER ini aja, kami kebetulan bekerja sama dengan MDMC dan HI karena memang cakupan mereka yang luas, nasional gitu ya. Itu satu. Kemudian mereka juga sudah berpengalaman dalam emergency sehingga peningkatan kapasitasnya itu lebih terstruktur ya. Jadi apa saja yang masih kurang baru kita ini. Nah, sebenarnya sejak 2008 itu CRS sudah melakukan peningkatan kapasitas untuk lembaga yang non agama ya, melalui Emergency Response Capacity Building ERCB. Itu ada
Bina Swadaya, ada Yayasan Pusaka Indonesia dan banyak lagi sampai 10 ya, LPTP dan sebagainya, YSLPPH kemudian banyak, itu banyak ya. Jadi kami bertahap, oke tahun ini 3 tahun grup ini, 3 tahun grup itu gitu ya. Termasuk juga peningkatan kapasitas baru-baru ini, termasuk peningkatan kapasitas lembaga bukan hanya dalam emergency response tetapi dalam safeguarding atau protection against sexual exploitation and abuse, termasuk PKPA ya, kami kerjasama dengan PKPA gitu. Karena PSIE safeguarding itu dibutuhkan dalam emergency response, itu kode etik kita, itu kisi-kisi perilaku kita ya. Karena donor juga akan meminta itu, pemerintah juga mengharuskan bahwa kita berlaku tertentu ya dalam emergency response gitu. Nah itu kami tidak memilih kebetulan saja untuk proyek ini ya, untuk proyek lain dengan lembaga yang lain juga gitu. Terima kasih Pak Ismail. Baik, terima kasih Ibu Yeni jawabannya, terima kasih juga Mas atas pertanyaannya. Sudah diingatkan waktu sudah mendekati akhir, kita tutup talk show ini dengan sebuah kesimpulan bahwa localization requires partners institution to perform at their optimal capacity. For institution to work well, they have to have both strong programmatic capacity and strong organizational capacity. For example, both HI and also MDMC, they are the humanitarian organization, need to be able to deliver high quality DRR and ER program, but it also need to have strong administrative and management system in order to be able to implement, sustain this program effectively. Only with strong programmatic and organizational capacity, institution can achieve the optimal level of performance and resulting the greatest impact. I think that's all the wrap up from this discussion. Thank you very much for the excellent. Beri applause untuk para speaker yang sudah sharing ini. Terima kasih, selamat pagi. Thank you very much for the insightful discussion.